Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Eh, Ya taliban, kita kembali bertemu membahas kitab Muqarrar dalam bidang tauhid, ya. Bidang tauhid. Dan perlu Ustaz ingatkan kembali ya taliban, ya sekedar mengingatkan saja, ya. Buku kita ini kan sebagaimana yang anak-anak kami lihat berbahasa Arab, ya, berbahasa Arab, sehingga Ustaz mendengar ya ada yang mengeluh khususnya di pelajaran-pelajaran yang diajarkan dengan bahasa Arab seperti al-qiraah dan al-muhadatsah. Nah, perlu saya tekankan di sini ya taliban, bahwasanya ini adalah fakta. Bahasa Arab yang menjadi kurikulum kita di sekolah ini, ya, kitab-kitab yang menjadi kurikulum di tempat kita ini berbahasa Arab, khususnya di Mapel Pai, ya. Nah, tentunya kita harus menguasai apa? Bahasa Arab, ya. Pembelajaran bahasa Arab yang banyak dikeluhkan, yang saya dengar sampai kepada Ustadz itu, gurunya melulu mengajarkannya bahasa Arab. Karena begini, ya, Ustadz jamin jika kalian bersungguh-sungguh mempelajari bahasa Arab, Ustadz jamin ini, jika kalian sungguh-sungguh mempelajari bahasa Arab, sudah, yang diajarkan, garis bawahi, yang diajarkan dengan bahasa Arab oleh gurunya, artinya gurunya nggak menerjemahkan, 1 tahun cukup. Tetapi seandainya kalian diajarkan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, diterjemahkan dan lain sebagainya, sampai meninggal pun kalian nggak akan bisa bahasa Arab. Itu adalah fakta. Oleh karena itu, ya, yang sangat menakjubkan Ustadz, beberapa kunjungan ke beberapa pesantren gontor, yang di sini sajalah, yang di wilayah Kota Medan, seperti Raudatul Hasanah di Payabundung ataupun Darul Arafah yang ada di Lubukri sana. Dan kebetulan di kampung di Pancur Batu itu ada anak yang di Lubukri, ya, kelas 7, ya, kelas 7, ya. Nah, kelas 7 dia sekolah di Lubukri pesantrennya. Jadi liburan pulang itu ukurannya 3 bulan. 3 bulan ini si anak sudah bisa bahasa Arab. 3 bulan di pesantren bisa bahasa Arab. Nah, gitu. Maka kan kita harus tahu di pesantren itu seperti apa. Kan nggak bisa, nggak boleh bahasa Indonesia di pesantren. Harus bahasa Arab. Dia 3 bulan sudah bisa. Meskipun saya lihat ya masih sederhana lah. Paling tidak dia sudah nyambung, berbicara segala macam, meskipun harus perlu diperbaiki sana sini. Tapi intinya sudah bisa. Karena itu adalah rumusan dalam mempelajari bahasa. Ya. Jadi ada kemauan, kemudian itu bahasa diajarkan dengan bahasa Arab. Yang sekarang kita praktekkan. Kan gitu ya. Lalu banyak yang ini malas. Sebetulnya yang perlu belajar itu siapa? Guru atau murid? Fakta sekarang anak-anak, faktanya adalah kalian belajar dia gitu. Jadi sungguh-sungguhlah mempelajarinya, ya, supaya dan berlombalah kalian di situ. Dan tentunya, ya,
kita berusaha terus agar output keluaran anak-anak ulun Nuhai itu betul-betul ya, betul-betul bagus. Seandainya pun tidak, sebetulnya kita enggak rugi. Sekolah tak rugi. Ya. Sekolah tidak rugi kalau misalnya ada anak yang tidak sungguh-sungguh, paling kami akan berikan catatan ini anak nggak bisa dinaikkan tingkatannya, segitu aja lah dia terus. Ya, yang rugi berarti kalian orang tua yang membiayai ataupun donaturnya. Dan itu rugi berikutnya apa? Ada pertanggungjawaban di akhirat. Ya, jadi hidup ini jangan mau rugi. Ya, belajar ini jangan mau rugi. Ya. Baik, kita masuk asbabul inhiraf 'anil aqidah as-sahihah. Sekarang kita masuk ke situ. Penyebab menyimpangnya manusia dari akidah yang sahihah. Akidah sahihah. Ya. Sebelum kita masuk ke arah sana, Ustaz ingin berikan gambaran. Saat ini atau di mana-mana pun kesan salafi atau kesan wahabi yang mereka katakan, kita katakan salafi lah karena itu adalah nama syar'i. Adapun wahabi kan disematkan oleh orang-orang yakni musuh-musuh dakwah kan begitu ya. Kalau kita bertanya kepada mereka, kenapa salafi dan wahabi atau wahabi yang mereka katakan itu ya menyimpang di mata mereka kan begitu. Sudah? Maka sampai sekarang sepanjang penelitian Ustaz tidak ada satu jawaban pun. Bahkan masyarakat sendiri pun nggak tahu kenapa menyimpang. Sisi mananya menyimpang mereka tak tahu. Nah, kan begitu. Ya. Nah, kebalikannya yang saya teliti, para dai yang membenci dakwah salaf, mereka adalah orang-orang yang akidahnya rusak semua. Akidahnya nggak benar. Sudah fakta, sudah saya cek, ya, kan gitu. Kalau kita ini ibaratnya begini dia nak. Kelak kalau kalian menjadi seorang sarjana, tentu kan kalian melakukan penelitian ya. Namanya apa? Skripsi atau makalah kan, karya ilmiah yang kalian pelajari di bahasa Indonesia kan ada namanya karya ilmiah dan ada karya fiksi. Karya ilmiah itu sesuai fakta, ya bisa dipertanggungjawabkan kan begitu. Dan kan itu yang skripsi itu kan yang diuji oleh 4 orang dosen kalau di Indonesia untuk S1-nya. Kalau Ustaz cuma 1 orang dulu, tapi dia harus doktor. Sudah? Nah, setelah itu kan diberikan dia gelar sarjana setelah diuji lulus. Lalu diberikan dia gelar sarjana, artinya apa? Engkau sekarang sudah mampu melakukan penelitian ilmiah, penelitianmu memang ilmiah, ini gelar sarjanamu. Artinya setelah ini Anda harus hidup secara ilmiah. Informasi apapun yang masuk sama Anda, periksa benar terlebih dahulu. Yang anehnya, pemilik gelar sarjana itu, ya kan, yang menuduh salafi dan atau wahabi lah kata mereka sesat, ya kan gitu. Sebelum menuduh ke arah sana kan seharusnya mereka meneliti dulu. Ya, karya-karya tulis yang disandarkan kepada wahabi. Atau inilah sekarang akidah yang kita sekarang ajarkan ini. Kan bisa diteliti. Makanya dahulu ya Ustadz bisa sampaikan, permasalahan kita sekarang bukan permasalahan bisa meneliti atau tidak. Masalah dia nggak ngerti. Pertama, dia tidak bisa bahasa Arab. Ustadz tak bisa bahasa Arab itu Ustadz abal-abal. Karena Al-Quran dan orang berceramah ngapain? Kemana rupanya kan? Orang berdakwah kepada Al-Quran dan Sunnah kan begitu ya, kepada Allah. Sedangkan yang datang dari Allah dan Rasulnya kan berbahasa Arab. Mereka nggak paham. Jadi apa yang mau didakwahkan? Makanya Ustadz mengajak kita semua untuk mempelajari bahasa yang dengan baik dan benar. Ya, seandainya pun mereka paham, ya, rasa akidah atau akidah sahih itu tidak sampai kepada mereka. Kenapa? Karena akidah yang dipelajari di negeri kita ini bukan akidah yang sahihah. Akidah itu nak aku pakai sanad namanya, ya, sanad. Kita tanya saja misalnya Asy'ari ini sandarkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari di negeri kita ini. Begitu juga Al-Imam Al-Maturidi, ya, Al-Asy'ari itu 7 sifat, kemudian jadi 11 sifat, ya. Kemudian Al-Maturidi 20 sifat, ya. Sedangkan orang Indonesia terbalik-balik, kami Asy'ari katanya, padahal Maturidi sebetulnya. Sudah?
kalau kita tanya, kalau kalian berakidah akidah Asy'ari atau akidah Al-Maturidi, mereka itu hidup pada abad ketiga Hijriah. Jadi apa akidah manusia sebelum mereka lahir? Berbeda kan? Misalnya akidah Salafi dengan akidah Asy'ari berbeda. Oke, baik, kita uji. Asy'ari itu di abad ketiga. Tiga abad setelah Rasulullah wafat. Nah, kan begitu. Akidah mereka berbeda dengan akidah Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Lalu kita tanyakan, sebelum Abul Hasan Al-Asy'ari lahir, apa akidah manusia? Apa akidah Rasulullah? Oh, samalah akidah saya dengan akidah Rasulullah. Oh, buktikan secara ilmiah. Itu maksud saya tadi. Buktikan secara ilmiah bahwasanya akidah kalian sama dengan akidah Abul Hasan Al-Asy'ari, akidah Rasulullah. Begitu, ya. Nah, ini yang sedang kita pelajari, nakku. Supaya jangan salah. Jadi kita lihat dulu, kalau begitu Ustaz, kenapa sih manusia menyimpang dari akidah yang benar? Min asbabil inhirafi anil aqidah as-sahihah ma yali. Di antara sebab-sebab menyimpangnya seseorang atau manusia dari akidah yang benar itu adalah beberapa perkara berikut ini. Yang pertama, al-jahlu bil aqidah as-sahihah. Ketidaktahuan terhadap akidah yang sahihah. Ada perkataan orang Arab mengatakan, engkau adalah musuh bagi sesuatu yang engkau tidak tahu. Engkau adalah musuh bagi sesuatu yang engkau tidak tahu. Tatkala orang memerangi akidah sahihah, akidah salafiyah, karena mereka memang tidak tahu akidah yang sahihah. Orang tasawuf itu sangat benci dengan dakwah salaf ini. Ya, coba perhatikan orang tasawuf itu beribadah, joget sana, joget sini. Ya, zikir entah berapa kali, entah dari mana dalilnya semua. Lalu mereka mengatakan kami mengikuti Rasulullah. Tanya mereka itu, apa Rasulullah ajarkan seperti itu? Cerita dongeng semua. Ya. Wa adamul hirsi ala ta'allumi tafasiliha. Yang berikutnya juga adalah karena tidak ada usaha atau semangat untuk mempelajari rincian akidah itu. Artinya apa? Fakta, kita uji dulu ini perkataan manusia. Kalau kita tanya, ya, untuk apalah kalau kita tanya, kenapa kalian tidak mempelajari akidah, mempelajari ajaran Islam? Jawaban masyarakat kira-kira apa? Kan kita muslim sama-sama, yang penting kan sudah Islam, muslim. Dia global, yang penting saya muslim, dah. Tidak merinci, tidak dipelajari. Bahkan sekarang enak, para ulama telah membagi untuk memahami akidah ini, dibagi akidah menjadi tiga, ya, akidah tauhid menjadi tiga, tauhid rububiyah, asma wa sifat, dan uluhiyah. Yang dengan mempelajari ini kita tahu tauhid yang mana yang dahulu para rasul itu diutus. Ya. Karena tauhid rububiyah misalnya, pengakuan bahwasanya Allah pencipta, itu yang tidak beragama pun itu secara naluri fitrahnya dia tidak bisa mengingkarinya. Ya. Tetapi kalau kita perhatikan sebagian dai berceramah, ya, kalau dia berbicara masalah akidah, terus dia mengatakan kita harus meyakini bahwasanya Allah adalah pencipta, bahwasanya memberi rezeki, itu adalah tauhid rububiyah. Orang-orang Quraisy yang diperangi oleh Rasulullah lebih paham dari mereka, tetapi tetap diperangi Rasulullah. Kenapa? Karena mereka tidak memberikan ibadah itu hak hanya kepada Allah. Sama dengan model kayak kita sekarang. Berapa banyak orang menyembelih kepada selain Allah? Dia sembelih bukan kepada Allah. Ya, bernazar enggak kepada Allah. Beribadah tidak kepada Allah. Ya. Kemudian apa? Wa adillatuha syar'iyyah, dan dalil-dalilnya syar'iyyah. Ya. Dan juga mereka itu jahal, tidak tahu tentang dalil-dalil yang syar'i. Oleh karena itu sebelum ini kan ada kita mempelajari ya talibat yang namanya masdar talaqi inda Ahlussunnah wal Jamaah, kan Al-Qur'an dan Sunnah. Iya kan? Yang sudah kita lewat itu. Orang tasawuf nambah satu. Apa itu? Mimpi. Yang lain apa? Main logika. Tambah lagi logika sebagai dalil. Sedangkan kita ini
tidak akan mengerti seluruh ya hikmah yang ada di dalam syariat Islam. Kalau kita harus pakai akal dulu baru terima, nggak banyak perkara yang tidak masuk akal di agama ini. Ya, makanya banyak orang menolak fitnah kubur, azab kubur. Banyak orang menolaknya. Kenapa? Nggak masuk logikanya. Bertentangan dengan dalil syar'i. Kan begitu. Atau yang sekarang lagi tren itu, Allahu fis sama'. Allah di atas langit. Orang nolak, Allah ada di mana-mana. Allah tidak boleh kita tetapkan di atas langit. Yang mengatakannya Allah, Rasulullah. Ya. Adalah wahyu. Kok kita pula yang keberatan? Ya. Itu semua kenapa? Main logika. Yang kedua anakku, at-ta'assub lima alaihil aba wal asyirah wa in kana batilan. Ini banyak, nanti kita uji. Ta'assub, fanatik ya terhadap perkara yang di atasnya ya atau yang diamalkan oleh ayah-ayah kita. Ya. Wal asyirah, keluarga, maksudnya adalah adat istiadat. Wa in kana batilan, meskipun batil. Berapa banyak orang sampai sekarang masih berpegang teguh dengan adat istiadat yang menyimpang dari akidah yang sahihah. Kenapa? Berpegang teguh dengan apa yang datang dari nenek moyang. Banyak sampai sekarang itu. Contoh apa? Hari baik, hari baik, hari buruk. Itu adalah bentuk penyimpangan dalam akidah. Orang menikah, lihat dulu, panggil orang tua. Ini hari baik nggak? Oh nggak baik, pindah hari yang lain. Oh bulannya nggak pas. Apa kaitannya? Baik dan buruk itu datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Bukan manusia yang menentukan. Nggak ada hari yang baik, ada hari yang buruk. Semua hari sama. Itu kan adat istiadat. Ya. Berikutnya, al-ghulu fil awliya'i was salihin. Ini adalah salah satu penyakit pertama ya. Munculnya kesyirikan, ghulu, melampaui batas terhadap orang-orang saleh. Ustaz ingatkan sekali lagi nakku. Mohon paham ini. Seluruh penyimpangan, kesyirikan di muka bumi ini kembali kedua kaum, kaum Nabi Nuh dan kaum Nabi Ibrahim. Kaum Nabi Nuh, kesyirikan mereka, penyimpangan mereka adalah berkaitan dengan masalah kuburan. Ya, tatkala mereka menggantungkan orang-orang yang telah meninggal, persis kayak orang Indonesia zaman sekarang itu, orang-orang di dunia ini banyak sekali yang menyimpang. Yang kedua, kaumnya Nabi Ibrahim yang berkaitan dengan melampaui batas dan terhadap memberikan hak-hak Rabbul Alamin kepada bintang-bintang dan planet dan lain sebagainya. Itu juga mengenai dan terus gak hilang seperti zodiak, ya. Itu semua kembali ke zaman itu. Ya. Nah, ini di sini nomor 3 adalah ghulu fil awliya'i was salihin, melampaui batas terhadap orang-orang yang wali, yang saleh, ya. Waraf'uhum fawqa manzilatihim, dan mengangkat mereka di atas kadar mereka sebagai manusia. Oleh karena itu sisa air minumnya berkah, ya kan? Kemudian harus dihormati, melampaui batas. Menghormati ya, tetapi kalau menghormati secara melampaui batas, ini yang bermasalah. Dia manusia, apa bedanya sama kita? Ya, apa bedanya dia dengan sama kita? Sama saja. Ya, sama-sama kita beribadah kepada Rabbul Alamin. Ya. Wa i'ta'uhum minas sifat wal umur ma la yakunu illa lillahi ta'ala, dan memberikan mereka dan diberikan kepada mereka itu sifat-sifat dan perkara-perkara yang itu sebetulnya adalah milik Allah. Oleh karena itu ada istilah ulama penjaga pintu langit. Sejak kapan pula manusia disuruh jaga pintu langit? Penopang tanah Jawa. Yang menopang dunia ini adalah Allah. Tidak ada manusia yang menopangnya. Gak ada ilmu gaib apa segala macam keyakinan yang melampaui batas. Dia mengetahui apa yang terjadi sedangkan dia sudah di kuburan. Itu cerita dongeng. Kenapa? Melampaui batas. Ya. Jadi seharusnya dengan agama ini kita bisa meletakkan posisi manusia pada kedudukannya masing-masing. Jangan sempat kita angkat manusia seakan-akan dia adalah Rabbul Alamin.
memiliki sifat-sifat ketuhanan, mengetahui ilmu gaib. Tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali Allah. Ya. Kalau dia tahu ilmu gaib, ya, dia pasti akan melakukan banyak hal kebaikan. Kenapa? Dia tahu tentang ilmu gaib. Kalau dia tahu ilmu gaib, tentu dia akan menjadi orang yang sukses. Kenapa? Dia tahu, orang tak tahu. Ini masalahnya keadaan dirinya pun dia tidak tahu. Lalu disandarkan kepada dia mengetahui ilmu gaib. Ini sifat melampaui batas, nakku. Ya. Yang keempat, al-ightiraru bi qadratil insan wa ma a'tahu Allah min al-ulum wal ma'arif wal mukhtara'at ma'al ghaflati 'anil qadratillah ta'ala asy-syamilah wa ilmihi al-wasi' wa annahu huwa alladhi wahaba al-insana kulli syai'. Tertipu dengan kemampuan manusia dan perkara yang Allah anugerahkan kepadanya berupa ilmu dan pengetahuan dan penemuan-penemuan, disertai dengan kelalaian mereka terhadap kekuasaan Allah, kemampuan Allah yang maha sempurna dan ilmu Allah yang sangat luas. Ini harus kita uji. Kita uji. Kenapa manusia menyimpang dari akidah yang sahihah? Baik, saya berikan kepada kalian dua ilmuwan ateis. Yang pertama Albert Einstein, ya. Yang kedua Stephen Hawking. Dua-duanya ateis. Bahkan Stephen Hawking itu menantang Allah. Nggak butuh Allah. Kenapa? Dia merasa dengan ilmunya itu, dengan yang katanya teori fisika, teori ininya itu yang 11 bukunya bestseller dan segala macam. Dia merasa ilmunya itu ya adalah hasil pikirannya dan begitu takjub terhadap keilmuannya itu. Sekarang kita tanya, di mana mereka? Sudah selesai perkaranya. Ya. Jadi jangan sempat kemampuan ilmu. Itu semua ilmu yang kita pelajari sedikit sekali, sedikit. Saya berikan. Bahkan bidang kekhususan saja pun nggak ada orang yang menguasai seluruhnya. Padahal itu bidang kekhususannya. Misalnya dia doktor S3 ya, bukan doktor pemberian. Doktor misalnya dalam masalah teknologi, engineering. Sudah? Kalau kita tanya, Anda kuasai seluruh permasalahan mesin? Pasti enggak. Padahal kekhususannya. Ya, maka tidak boleh kita tertipu dengan keilmuan yang merasa diri kita itu sudah mengetahui segala hal. Akhirnya apa? Meremehkan kemampuan Allah. Kita harus tahu bahwasannya kita ini nggak ada apa-apanya. Ilmu kita ini secuil, sikit. Ya, yang sedikit saja pun susah dipelajari, ya kan aku. Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa apa? Bahasa Arab. Mempelajari bahasa Arab aja susah sama kalian. Mempelajari yang sudah ada aja. Ya. Mempelajari bahasa Arab saja banyak yang ngeluh. Sedangkan itu adalah secuil. Ya. Wa annahu alladhi wahaba al-insan kulla syai'. Bahwasanya Allah lah yang memberikan manusia itu segala sesuatu. Ya. Oleh karena itu ada istilah banyak kita buat terkadang rencana ya, tetapi terus enggak jadi. Ya. Menunjukkan apa? Semuanya Allah yang menentukan, Allah yang memberikan. Kemudian yang kelima, inhiraful walidaini wal mujtama' wa wasail at-ta'lim wal i'lam. Menyimpangnya kedua orang tua. Ya tentu saja kalau orang tuanya misalnya yakni Nasrani atau Yahudi, anaknya nanti itu juga, kecuali dapat hidayah nanti di kemudian hari. Atau dari awal memang ya orang tua seperti itu, berkeyakinan seperti ini, maka anaknya akan diarahkan ke arah situ. Ya, begitu mujtama, masyarakat. Kalau masyarakat kita berkeyakinan misalnya berkeyakinan Asy'ari di negeri kita ini, maka kan mayoritas orang Asy'ari. Kalau dia tinggal di lingkungan orang tasawuf, dia akan jadi orang tasawuf. Ya, maka kalau kalian tinggal di lingkungan Ulun Nuha, insya Allah kalian akan mempelajari akidah yang sahihah. Kenapa? Bi'ahnya masyarakatnya nanti. Begitu juga Pak, wawasail ta'lim, sarana-sarana pembelajaran. Ya, oleh karena itu hati-hati. Kita ini banyak tertipu. Misalnya ada orang mengatakan, kalian ini sibuk mempelajari masalah perselisihan, masalah fikih, masalah akidah. Itu orang barat udah sampai di bulan. Kok di bulan saja dibangga-banggakan? Kita membicarakan surganya sudah, yang jauh di atas bulan itu. Ya.
Mereka tidak tahu bahwasanya bulan itu pernah terbelah. Kita sudah tahu. Ya kan? Bulan itu hanya berada di langit kedua, langit pertama, yang ini. Ya, sedangkan di lapisan kita sudah mempelajari seluruh lapisan-lapisan dalam. Dia lebih paten. Dia masih sibuk urusi bulan, kita sudah mengetahui membicarakan masalah surga dan neraka yang di atas langit ketujuh. Ya, kan kita ada mempelajari apa? Ijazul ilmi nanti. Ijaz al-Quran itu. Yang nanti di kelas 12 kalian udah saya jelaskan anak kelas 12. Ya. Berita-berita tentang orang-orang terdahulu atau ijazul tasyri'i, ya, atau berkaitan dengan ijazul ilmi. Rasulullah telah menjelaskan bagaimana proses janin di dalam tubuh si ibu. Orang-orang barat belakangan baru tahu. Itu pun setelah mereka menemukan teknologi. Kan begitu. Jadi kita jangan tertipu dengan wasail sarana pembelajaran yang terkadang ya kita merasa bahwasanya orang-orang barat itu maju. Siapa bilang maju? Kemajuan itu adalah, tahu kemajuan? Kemajuan itu apabila seseorang sudah tahu kepada siapa dia beribadah, itu maju. Oleh karena itu pada zaman Rasulullah diutus dikatakan apa? Kaum jahiliyah. Jahil apa artinya bodoh? Apanya yang bodoh? Buat senjata pun mereka bisa, berperang bisa, buat rumah bisa, pakaian, berdagang semuanya mereka bisa, teknologi yang mereka kuasai. Kok dikatakan jahil? Karena mereka tidak memberikan ibadah kepada zat yang telah menciptakan mereka. Itu yang namanya jahil. Kan begitu ya? Anda memberikan minuman kepada saya, lalu saya terima kasih kepada orang lain. Kan ini berarti saya bodoh namanya berarti. Allah memberikan kita rezeki, tapi kita berikan rasa terima kasih itu, ibadah itu kepada selain Allah. Itu kan bodoh namanya. Ya? Bodoh di Islam ini kemajuan tidak diukur dengan teknologi. Enggak laku. Kenapa? Dunia hilang. Teknologi nggak jadi acuan. Lihat HP kalian. Yang asalnya barangkali dulu HP 2002, HP Doraemon, sekarang entah di mana pun sudah HP Doraemon tadi. Jadi nggak itu ukuran teknologi kemajuan sesuatu budaya, bukan itu. Ya. Karena zaman pada Rasulullah paten-paten, bangunannya kuat-kuat. Bahkan kalau kita perhatikan ukuran bangunan orang-orang zaman dahulu jauh lebih hebat dengan ukuran bangunan pada zaman sekarang. Yang katanya kekuatan bangunan zaman kita hanya 100 tahun bertahan. Coba lihat peninggalan kenabian itu. Berapa lama itu? Udah berabad-abad. Ini nggak ada apa-apanya itu dalam masalah teknologi. Ya. Kemudian kita lihat wal i'lam, dan juga sarana-sarana informasi ya, televisi sekarang, lihat film-film itu ya. Bahkan ada yang ya memuji yang banyak yang berkaitan dengan agama-agama orang kufar ya, tentang misalnya acara-acara yang berkaitan dengan Buddha, dengan Nasrani, dengan Hindu, banyak sekali ya. Atau yang dahulu ada film kartun Pikachu, Pokemon ya, itu mengajarkan evolusi ya. Itu semua adalah menyimpang. Apalagi misalnya yang digandrungi anak-anak ulun dalam penelitian saya perhatikan, karena sebagian WA, WhatsApp mereka yang anak-anak kita itu gambar itu dibuatnya Naruto. Itu pembodohan terhadap akidah Islam. Bayangkan coba yang kita, anak-anak kita saja diajarkan akidah yang sahihah, mereka masih kalah sama sarana i'lam. Apalagi yang nggak belajar akidah yang sahihah. Kan gitu ya. Nggak tahu apa yang dibanggakan dari film Naruto itu. Ya. Setiap dalam zaman sekarang kalau kita mau berperang, cukup latihan pakai pedang itu seminggu, udah langsung perang. Berapa banyak pemain silat itu tewas dikeroyok orang kok, banyak saya lihat. Ya, nggak ada itu cerita doang, nggak ada orang sakti-sakti. Ya, nggak ada itu. Ya, alat peledak ya meledak, nggak ada itu jurus tenaga dalam, nggak ada. Ya, inilah kelemahan kita ini. Ingat, itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Anda bilang itu kan Taib. Demikian aku.
ya yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Ya, perhatikan ya ini ya. Jadi penyebab manusia ya, dan umumnya yang secara umum ya, yang Ustaz perhatikan itu di kalangan sebagian dai, pendakwah yang mereka menyimpang itu dan memusuhi dakwah salafiyah, itu poin nomor 1. Mereka nggak ngerti dakwah meskipun mereka belajar. Yang sampai kepada mereka, tahulah, lihat universitas kita, coba kalian sekolah ke UIN atau STAIS, ilmu kalam, filsafat diajarkan, ya kan gitu. Nah, untuk masyarakat paling ya mungkin ini nomor 2, nomor 3, ya, nomor 4 banyak, nomor 5 juga, ya. Ya tentunya nomor 1 kan begitu, lebih mengenai. Cuma nomor 1 ini banyak mengenai juga para penuntut ilmu yang salah kepada mereka itu informasi yang benar, informasi yang seharusnya, informasi yang benar yang diberikan kepada mereka tentang akidah yang sahihain, ya. Kita harus melihat, artinya kita harus melihat cermin. Benarkah seperti ini akidah Rasulullah, itu ditanyakan dahulu. Jangan benarkah akidah ustadz saya itu, benarkah akidah saya dengan akidah ustadz saya? Enggak, ustadz enggak nabi, ya. Manusia tidak nabi pada zaman sekarang ini. Nabi terakhir hanya Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam, itu pun orang Arab, ya. Kalau bukan karena melalui beliau sallallahu alaihi wasallam, kita enggak akan masuk surga, ya. Oleh karena itu kita mengikuti seseorang itu bukan karena individunya, tetapi apa? Kebenaran yang ada pada dirinya. Oleh karena itu kalau dia salah, kita enggak ikuti. Beda dengan Rasulullah, karena individunya kita mengikuti beliau alaihi salatu wassalam. Demikian, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Naltaqi maratan ukhra fi liqa'ina al-qadim bi idznillah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.